Shalom dan salam sejahtera untuk para mahasiswa semester 2 reguler kelas A, B, C, dan D. Bertemu lagi dalam mata kuliah hukum acara pidana sebagai acara pengajaran yang kedua. Harapan saya melalui kuliah online ini mendapatkan para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Pesan saya tetap jaga kesehatan dan tetap mentaati himbauan pemerintah yang berkaitan dengan masa darurat sekarang ini. Satuan acara pengajaran yang kedua dari mata kuliah hukum acara pidana adalah penegak hukum, ya, penegak hukum pidana. Nah, penegak hukum, ya, ini kalau dikaitkan dengan komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, maka penegak hukum ini merupakan salah satu unsur terpenting dari sistem hukum. Ya, menurut Lawrence Friedman, sistem hukum, ya, itu terdiri dari 3 komponen. Itu yang pertama adalah struktur hukum. Struktur hukum yang pertama adalah institusi penegak hukum, ya, institusi penegak hukum yang tentunya institusi penegak hukum atau struktur hukum inilah yang akan salah satunya yang akan mempengaruhi pelaksanaan hukum, ya. Kemudian yang kedua adalah substansi hukum, ya. Substansi hukum itu adalah asas hukum, ya, asas hukum, norma hukum, dan peraturan hukum konkret yang baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang ketiga adalah kultur hukum atau budaya hukum, yakni opini-opini atau kepercayaan-kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan atau budaya kultur dari penegak hukum maupun masyarakat berkaitan dengan hukum itu sendiri. Nah, di dalam hukum pidana salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan dari hukum pidana adalah penegak hukum. Nah, pertanyaannya adalah siapa penegak hukum dalam hukum pidana? Nah, penegak hukum dalam hukum pidana yang pertama adalah penyelidik dan penyidik, ya, penyelidik dan penyidik. Nah, siapa itu penyelidik dan siapa itu penyelidik? Ya, jadi sekali lagi, penegak hukum dalam hukum pidana yang pertama adalah penyelidik dan penyidik. Kita memulai dengan penyelidik. Siapa penyelidik? Ya, nah, penyelidik itu, ya, penyelidik yang pertama adalah kepala kepolisian negara, bukan kepala, pejabat, ya, sekali lagi. Siapa penyelidik? Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Ya. Nah, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia ini adalah penyelidik, ya, penyelidik semua dugaan tindak pidana, ya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, ya. Jadi di Indonesia menurut hukum acara pidana, ya, penyelidik itu yang pertama adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, ya. Itu kepolisian negara Republik Indonesia ini adalah penyelidik dari semua dugaan tindak pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, ya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian yang kedua adalah pejabat Kejaksaan Negara Republik Indonesia, ya. Berbeda dengan kepolisian, kalau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu penyelidik semua dugaan tindak pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kalau pejabat Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai penyelidik di dalam tindak pidana tertentu, ya, misalnya kejaksaan
pejabat kejaksaan negara Republik Indonesia itu penyelidik di dalam tindak pidana korupsi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian penyelidik dalam pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, atau penyelidik di dalam tindak pidana ekonomi yang lain seperti penyelundupan dan seterusnya dan lainnya. Kemudian siapa penyelidik? Penyelidik yang ketiga itu Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga adalah penyelidik dalam tindak pidana korupsi, ya, jadi khusus dalam tindak pidana korupsi. Nah, selain dari tiga ini, ya, selain dari tiga penyelidik, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, ya, pejabat kejaksaan negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, Republik Indonesia, juga di dalam KUHP itu ada institusi-institusi lain yang juga dapat menjadi penyelidik dalam tindak pidana tertentu. Misalnya polisi kehutanan, ya, polisi kehutanan ini juga bisa menjadi penyelidik di dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kehutanan atau illegal logging. Atau pejabat keimigrasian, ya, pejabat keimigrasian untuk tindak pidana keimigrasian. Dan masih terdapat lagi penyelidik-penyelidik yang lain untuk tindak pidana tertentu, ya. Dalam slide ini saya kemukakan tiga, ya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat kejaksaan negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga seperti polisi kehutanan, pejabat keimigrasian, dan bahkan Pol PP, polisi Pamong Praja juga dapat menjadi penyelidik dalam tindak pidana yang tertuang di dalam peraturan daerah. Ya, jadi kalau siapa penyelidik dalam tindak pidana, pejabat kepolisian negara Indonesia, pejabat kejaksaan negara Indonesia dalam tindak pidana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bagi mahasiswa juga bisa dapat mencari referensi untuk mencari siapa saja selain tiga yang saya sebutkan di sini, ya. Nah, apa saja wewenang, ya, apa saja wewenang dari penyelidik, ya. Nah, penyelidik baik kepolisian negara Indonesia dalam tindak pidana, semua tindak pidana kecuali ditentukan dalam undang-undang, ya, maupun pejabat kejaksaan negara Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tindak pidana korupsi, polisi kehutanan, keimigrasian, dan lain sebagainya, itu memiliki wewenang yang ditetapkan di dalam pasal 5 pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa saja wewenang itu? Ya, wewenang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wewenang penyelidik karena jabatannya, ya, karena jabatannya. Nah, wewenang penyelidik karena jabatannya, yang pertama adalah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, ya, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, ya. Kemudian yang kedua adalah mencari keterangan dan barang bukti, ya. Jadi penyelidik ini selain menerima laporan dan pengaduan tentang adanya tindak pidana, juga dia dapat mencari keterangan dan barang bukti untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Kemudian bisa juga penyelidik karena jabatannya berwenang menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa, ya, memeriksa tanda pengenal diri, ya. Dan yang keempat, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab itu misalnya tindakan yang bersifat diskresi atau dalam keadaan terpaksa, asalkan yang pertama tindakan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Kemudian tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Mungkin tindakan itu bisa bertentangan dengan peraturan perundangan atau peraturan hukum konkret, tetapi tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum, ya, asas hukum yang diakui berlaku di dalam masyarakat. Atau misalnya harus tindakan itu layak dan masuk akal, ya. Itu namanya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi layak dan masuk akal, ya. Misalnya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, misalnya di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana mewajibkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus diproses sesuai dengan hukum acara pidana berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, dan kemudian dijatuhkan putusan. Kalau terbukti bersalah dihukum, kalau tidak terbukti bersalah dibebaskan. Tetapi penyelidik bisa melakukan tindakan lain menurut hukum bertanggung, misalnya pada saat dia menyuruh berhenti seseorang dicurigai dan menanyakan sedang memeriksa tanda pengenal, orang ini melawan, ya, mau melakukan kekerasan terhadap penyelidik, maka bisa saja penyelidik melakukan tembakan ke kakinya dan melumpuhkan dia. Ini kan melanggar hukum acara pidana, tetapi itu namanya diskresi atau tindakan yang lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Misalnya yang bertanggung jawab itu ketika dikasih tembakan peringatan tetapi dia tetap melakukan perlawanan, maka ini bisa dilakukan penembakan terhadap yang bersangkutan dan itu dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Jadi itu contoh melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian wewenang penyelidik yang 4 ini adalah karena jabatannya, juga wewenang penyelidik karena perintah dari penyidik, gitu. Ya, jadi yang pertama karena jabatan, yang kedua karena perintah dari penyidik. Nah, wewenang penyelidik, ya, menurut pasal 5 KUHP karena perintah dari penyidik itu mencakup yang pertama itu adalah penyelidik dapat melakukan penangkapan, ya, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Ini tindakan pemaksaan di dalam proses hukum acara pidana, khususnya di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dan proses bagaimana prosesnya itu akan dijelaskan dalam materi berikut. Ya, kita saat ini hanya menjelaskan tentang penegak hukum, siapa saja penegak hukum. Jadi yang pertama itu karena perintah penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dan penyitaan surat, ya. Jadi wewenang penyelidik, ya, karena perintah penyidik sesuai pasal 5 KUHP itu adalah pemeriksaan dan penyitaan surat, ya. Kemudian yang ketiga mengambil sidik jari dan memotret seseorang, ya. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ini wewenang daripada penyelidik, ya. Kemudian yang berikut adalah membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik, ya. Itu bisa membawa, ya, dan menghadapkan, membawa secara paksa, ya, seseorang yang misalnya dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali tapi tidak menghadap, maka KUHP memberikan wewenang kepada penyidik untuk memerintahkan, ya, penyelidik untuk membawa, ya, atau menghadapkan orang itu kepada penyidik, gitu. Ya, jadi kewenang daripada penyelidik itu karena perintah jabatan itu juga termasuk membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Nah, yang berikut adalah siapa penyidik, ya. Siapa sebenarnya penyidik? Kalau penyelidik itu sudah saya jelaskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, Kejaksaan Negara Republik Indonesia untuk tindak tertentu, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk korupsi, ya, Polisi Kehutanan, Pejabat Keimigrasian, Polisi Pamong Praja untuk penegakan PIRDA dan sebagainya. Maka kita masuk pada siapa penyidik, ya. Kalau penyelidik itu dia mencari suatu peristiwa yang merupakan suatu peristiwa yang diduga apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi penyelidikan itu yang dicari adalah peristiwanya, tindak pidana atau bukan tindak pidana.
Kalau penyidikan, ya, penyidik itu dia melakukan tindakan, ya, sudah menghasil penyelidikan menentukan itu peristiwa pidana. Sehingga yang dilakukan penyidik itu ada dua: mengumpulkan bukti, yang mengumpulkan bukti, alat bukti dan barang bukti, dan yang kedua adalah menetapkan atau menentukan siapa pelaku atau siapa tersangkanya. Itu yang dilakukan oleh seorang penyidik. Nah, siapa ini penyidik? Ya, nah, penyidik, ya, penyidik ini ada dua yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, penyidik itu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia selain sebagai penyelidik untuk semua tindak pidana kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan, juga penyidik, juga pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dalam semua tindak pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia juga adalah penyidik, ya. Nah, apa syaratnya untuk menjadi penyidik dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia? Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara menetapkan syarat, ya, syarat untuk menjadi penyidik, ya, di dalam pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi apa yang ditetapkan dalam KUHP ini sekarang sudah tertinggal, ya, tertinggal oleh perkembangan, mengingat bahwa kepangkatan kepolisian itu sudah berubah, ya. Misalnya dulu kepangkatan kepolisian itu sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Jadi misalnya Letnan 1, Letnan 2, pembantu letnan dan sebagainya itu sudah mengalami perubahan setelah Kepolisian Negara Indonesia memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia. Itu sudah berubah nama-nama dari pangkat tersebut. Artinya bahwa KUHP ini memang seharusnya dilakukan perubahan. Oleh karena itu maka syarat, ya, syarat untuk menjadi penyidik dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu didasarkan pada pasal 10 Peraturan Kapolri, ya, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2012 tentang rekrutmen penyidik, ya, rekrutmen penyidik. Jadi sekali lagi, syarat-syarat menjadi penyidik bagi pejabat Kepolisian Negara Indonesia ini dasar hukumnya di dalam pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2012 tentang rekrutmen penyidik. Nah, apa saja syarat untuk menjadi penyidik dalam pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia? Yang pertama, untuk menjadi penyidik, ya, itu syaratnya yang pertama berpangkat paling rendah inspektur 2, ya. Berpangkat paling rendah inspektur 2, ya. Kemudian yang kedua, berijazah sarjana terakreditasi paling rendah strata 1, dan diutamakan itu sarjana hukum. Yang diutamakan itu sarjana hukum, artinya semua sarjana boleh, tetapi yang paling diutamakan bagi syarat seorang penyidik menurut Peraturan Kapolri ini diutamakan adalah sarjana hukum, yang berijazah sarjana terakreditasi paling rendah S1. Jadi tidak semua sarjana hukum atau sarjana pendidikan S1 boleh menjadi penyidik. Itu harus dilihat dari mana tamatannya. Apakah dari perguruan tinggi, program studi ilmu hukum atau program studi lain yang terakreditasi atau tidak. Nah, umumnya itu ya kalau tidak terakreditasi ya tidak memenuhi syarat. Jadi dikatakan berijazah sarjana terakreditasi paling rendah S1 dan diutamakan itu sarjana hukum. Kemudian yang ketiga, memiliki minat di bidang penyidikan, ya, disertai surat pernyataan. Jadi punya minat, ya, di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan. Membuat surat pernyataan bahwa dia memiliki minat, ya, di bidang penyidikan. Kemudian yang keempat adalah mampu mengoperasionalkan komputer, ya, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan kerja, ya, atau kepala satuan fungsional, atau dari lembaga khusus, ya.
Jadi untuk menjadi penyidik jelas mampu mengoperasionalkan komputer. Ya, kalau tidak mampu mengoperasionalkan komputer ya tidak memenuhi syarat sebagai penyidik. Kemudian yang berikut adalah memperoleh rekomendasi dari satuan kerja yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai daftar penilaian kerja. Ya, memperoleh rekomendasi dari satuan kerja yang misalnya pejabat itu bertugas di kepolisian resort Kupang Kota, dia ingin mengikuti seleksi menjadi penyidik, maka rekomendasinya ya harus dari Kapolres, ya Kapolresta misalnya. Jadi satuan kerja yang bersangkutan ya untuk mengikuti seleksi disertai daftar penilaian kerja, ya daftar penilaian kerja. Kemudian keenam adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter kepolisian. Jadi tidak semua dokter bisa memberikan keterangan sehat, harus dari dokter kepolisian, ya sehat jasmani dan rohani. Ini syarat untuk menjadi penyidik. Yang berikut syarat untuk menjadi penyidik menurut Perkap 10 tahun pasal 10 Perkap nomor 1 tahun 2012 adalah tidak bermasalah baik pidana atau pelanggaran, ya dibuktikan dengan surat keterangan, ya surat keterangan bahwa tidak pernah bermasalah dengan pidana, ya ataukah pelanggaran kode etik misalnya, ya pelanggaran disiplin dan terusnya, itu tidak bisa memenuhi syarat sebagai penyidik dalam khususnya kalau penyidik dalam pejabat kepolisian negara Indonesia. Kemudian penyidik yang pertama adalah pejabat kepolisian negara Indonesia. Yang kedua, menjadi penyidik juga adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu, ya pejabat pegawai negeri sipil tertentu seperti kejaksaan, ya kejaksaan juga bisa, pejabat kejaksaan negara Indonesia dapat menjadi penyidik untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, ya pelanggaran HAM, ya pelanggaran HAM dan HAM berat dan seterusnya, itu bisa menjadi penyidik, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga dapat menjadi penyidik. Nah, atau seperti polisi Pamong Praja misalnya, yang untuk penyidik penegakan perda dan seterusnya. Nah, ini syaratnya itu ditentukan dalam KUHP, paling rendah berpangkat pengatur muda tingkat 1 atau golongan 2B atau disamakan dengan itu, ya. Berpangkat rendah, pangkat paling rendah itu pengatur muda tingkat 1 atau golongan 2B atau disamakan dengan itu, ya. Kemudian persyaratan lain ditentukan dalam peraturan perundangan. Jadi misalnya dia penyidik dalam PPNS, penyidik PPNS dalam tindak pidana keimigrasian, ya itu persyaratan itu juga ditentukan secara khusus dalam undang-undang keimigrasian. Kalau di PPNS penyidik pegawai negeri sipil bagi kejahatan di bidang kehutanan itu syaratnya diatur dalam undang-undang kehutanan, ya demikian pula dengan lainnya. Nah, selain penyidik, ya selain penyidik juga ada penyidik pembantu, ya penyidik pembantu ini membantu penyidik di dalam melakukan proses penyidikan. Syarat dari penyidik pembantu, ya berpangkat bintara polisi, ya dan bagi PNS pangkat pengatur muda atau golongan 2A. Jadi berpangkat bintara, ya bintara polisi, ya misalnya brigda, ya brigadir 2, brigadir 1, ya brigadir kepala dan seterusnya, ya. Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan penyidikan. Ya, jadi penyidik pembantu, ya penyidik pembantu ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan penyidikan, ya. Kalau dari kepolisian itu pangkat bintara, ya dari PNS pangkat pengatur muda atau golongan 2A, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan penyidikan, punya pengetahuan, punya pengalaman, ya yang berkaitan dengan penyidikan.
Kemudian yang ketiga, memiliki kecakapan baik psikis maupun fisik untuk melakukan penyidikan, ya. Cakap secara psikis, ya, tidak emosi, tidak melakukan tindakan yang bisa saja kekerasan terhadap tersangka atau seterusnya. Itu makanya dites, dapat dia cakap secara psikis maupun fisik untuk melakukan penyidikan. Kemudian berkelakuan baik, ya, berkelakuan baik. Ini untuk menjadi penyidik pembantu. Ada 4. Yang pertama, berpangkat bintara polisi, dan bagi PNS berpangkat pengatur muda atau golongan 2A, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan penyidikan. Kemudian ketiga, memiliki kecakapan baik psikis maupun fisik untuk melakukan penyidikan. Yang keempat itu berkelakuan baik. Nah, apa saja wewenang dari seorang penyidik, ya? Nah, wewenang seorang penyidik ini diatur di dalam pasal 7, ya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Yang pertama adalah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Jadi penyidik itu juga dia berwenang menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Kemudian melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara. Nanti tindakan-tindakan apa saja di TKP itu dijelaskan di dalam satuan acara pengajaran dan prosedur melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita masih bahas tentang wewenangnya, ya. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara atau TKP, ya. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri, ya. Ini melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Ini wewenang daripada seorang penyidik, ya. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, ya. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, ya. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi tersangka, ya. Saksi, tersangka atau ahli, ya. Itu kewenangan penyidik. Kemudian menghadirkan dan memeriksa ahli yang diperlukan. Menghadirkan dan memeriksa ahli yang diperlukan. Melakukan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain hukum yang bertanggung jawab itu sudah saya jelaskan. Syaratnya tindakan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan itu harus layak dan masuk akal, patut dia lakukan. Nah, seperti contoh yang jadi wewenang penyidik ini sebenarnya merupakan gabungan dari wewenang penyelidik karena jabatan dan wewenang penyelidik karena perintah penyidik. Nah, salah satu yang saya ralat, ya, penyelidik, ya, Kejaksaan Negara Republik Indonesia itu bukan penyelidik di dalam pelanggaran HAM berat, ya. Bukan penyelidik di dalam pelanggaran HAM berat. Penyelidik dalam pelanggaran HAM berat itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi tadi saya keliru menyampaikan bahwa penyelidik kejaksaan itu bisa pelanggaran HAM berat, bukan. Sebenarnya kejaksaan itu penyidik, ya, penyidik di dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ya, sedangkan penyelidiknya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, yang berikut, siapa penyidik, ya? Siapa penegak hukum? Yang pertama tadi yang menjadi penegak hukum adalah penyelidik dan penyidik. Itu sudah dijelaskan dengan syarat dan kewenangannya masing-masing. Yang kedua adalah siapa penegak hukum pidana. Yang kedua adalah penuntut umum, ya, penuntut umum. Siapa penuntut umum ini? Menurut pasal 1 angka 6 KUHP, penuntut umum itu adalah jaksa.
Jaksa itu adalah pejabat negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, nah, jaksa ini sebenarnya tidak semua jaksa itu dapat menjadi penuntut umum. Ya, jadi jaksa yang menjadi penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Penuntutan itu adalah pelimpahan perkara dari kejaksaan kepada pengadilan yang berwenang, kemudian melakukan proses hukum sampai dengan melakukan tuntutan pidana, ya, sampai dengan pelaksanaan putusan. Ya, jadi penegak hukum yang kedua adalah penuntut umum. Ya, siapa penuntut umum? Penuntut umum itu adalah jaksa. Ya, jaksa itu adalah pejabat negara yang diberikan wewenang, untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana. Ya, tidak semua jaksa menjadi penuntut umum. Ya, jaksa yang menjadi penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, ya, suatu perkara pidana. Ya, gitu. Nah, apa saja syarat untuk menjadi jaksa? Ya, syarat untuk menjadi jaksa diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Ya, apa saja syaratnya untuk menjadi jaksa? Untuk menjadi jaksa itu yang pertama warga negara Indonesia. Jadi untuk menjadi jaksa harus warga negara Indonesia. Warga negara asing tidak bisa menjadi jaksa. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini jelas, ini syarat-syarat umum. Dan kemudian ada syarat khusus, berijazah paling rendah sarjana hukum. Ya, jadi untuk menjadi jaksa itu hanya sarjana hukum. Ya, sarjana pendidikan tidak bisa menjadi jaksa. Sarjana pertanian, sarjana teknik, apalagi itu tidak bisa menjadi jaksa. Ya, mereka itu punya keahlian tertentu yang bisa membantu jaksa di dalam mengungkap suatu tindak pidana, membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tetapi tidak bisa menjadi jaksa itu berijazah harus sarjana hukum, ya, paling rendah sarjana hukum. Kemudian umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ya, umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ya, sehat jasmani dan rohani. Ya. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik. Dari mana kita ketahui bahwa seseorang itu berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik? Itu biasanya tesnya melalui psikotes. Ya. Itu dapat diketahui. Kemudian jaksa itu dia kedudukannya adalah pegawai negeri sipil. Ya. Jaksa itu statusnya adalah pegawai negeri sipil. Oleh karena itu penyidik itu atau penuntut umum ini hanyalah jaksa. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Komisi Pemberantasan Korupsi juga yang menjadi jaksa direkrut dari orang-orang kejaksaan. Ya, jadi syarat untuk menjadi jaksa itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Silakan mahasiswa bisa mencari undang-undangnya dan baca. Lulus pendidikan dan pembentukan jaksa. Jadi selain syarat ini dia harus lulus pendidikan dan pembentukan jaksa. Setelah dinyatakan lulus memenuhi persyaratan itu harus mengikuti pendidikan dan pendidikan itu dinyatakan lulus. Ya, lulus baru dapat melakukan tugas sebagai seorang jaksa. Wewenang dari penuntut umum. Apa saja wewenang dari penuntut umum? Nah, wewenang penuntut umum itu diatur dalam pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Wewenangnya yang pertama menerima dan memeriksa berkas penyidikan dari penyidik. Ya, jadi jaksa penuntut umum atau penuntut umum ini, ya, itu memeriksa dan menerima dan memeriksa berkas penyidikan dari penyidik. Kemudian melakukan pra penuntutan. Apa yang dimaksud dengan pra penuntutan? Pra penuntutan itu maksudnya adalah pemeriksaan berkas penyidikan oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk, ya, petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Itu pertama, tindakan pra penuntutan pertama. Atau melakukan pemeriksaan dan jika berkas perkara itu sudah dinyatakan sudah lengkap, maka penuntut umum dalam pra penuntutan menyampaikan hal itu kepada penyidik. Jadi wewenang penuntut umum melakukan pra penuntutan itu memeriksa berkas, kemudian memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan, atau memeriksa dan kalau sudah dinyatakan lengkap maka berkas itu dinyatakan lengkap dan disampaikan kepada penyidik. Ini yang disebut dengan, kalau berkas itu sudah dinyatakan lengkap maka itu disebut dengan P21, ya. Kalau berkas perkara itu masih kurang dan disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, maka itu biasa disebut dengan P1819, ya, P1819. Yang berikut adalah wewenang penuntut umum juga memberikan perpanjangan penahanan kepada penyidik atau melakukan penahanan. Jadi penuntut umum dapat memberikan perpanjangan penahanan kepada penyidik atau melakukan penahanan. Yang perpanjangan penyidik, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum itu biasanya 40 hari, ya. Atau bisa melakukan penahanan ketika pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum dapat melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang berikut adalah membuat surat dakwaan. Ya, wewenang penuntut umum adalah membuat surat dakwaan atau menyusun surat dakwaan. Sebab surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan. Jadi setelah dia menerima berkas perkara dari penyidik, maka berdasarkan berkas penyidikan itu penuntut umum berwenang menyusun atau membuat surat dakwaan. Kemudian yang berikut wewenang penuntut umum adalah melimpahkan perkara ke pengadilan. Ya. Tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan itu masuk dalam bagian penuntutan. Ya, penuntutan. Jadi melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, ya, ini tentunya yang dilimpahkan itu adalah surat dakwaan dan berkas perkara disertai dengan terdakwa. Kemudian pemberitahuan disertai surat panggilan kepada saksi dan terdakwa tentang hari dan waktu persidangan. Ya. Jadi penuntut umumlah yang berwenang untuk menghadirkan terdakwa dan saksi di sidang pengadilan. Ya. Oleh karena itu maka setiap persidangan yang dilakukan penuntut umum berwenang untuk memberitahukan disertai surat panggilan kepada saksi dan terdakwa tentang hari dan waktu persidangan. Ya. Kenapa penuntut umum itulah yang wajib menghadirkan saksi dan terdakwa di sidang pengadilan? Karena sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana adalah beban pembuktian tentang bersalah atau tidaknya terdakwa itu merupakan kewajiban hukum dari penuntut umum. Dengan kata lain, penuntut umum lah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Kemudian adalah melakukan penuntutan, ya, tuntutan pidana. Ya, jadi penuntut umum berwenang untuk menyusun surat tuntutan rekusitor dan mengajukan ke sidang pengadilan yang melakukan penuntutan pidana kepada terdakwa. Penuntut umum juga berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, deponering. Ya.
menutup perkara demi kepentingan umum. Apa alasan menutup perkara demi kepentingan umum? Itu menjadi pertimbangan tersendiri dari penuntut umum. Dalam asas itu ya sudah saya jelaskan asas hukum acara pidana ya, yang salah satu asasnya adalah asas Pionering ya, itu dia bisa penuntut umum dapat mengesampingkan ya, mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum. Kemudian melakukan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum ya. Tugas penuntut umum ini ya, tindakan lain dalam lingkup tanggung jawab sebagai penuntut umum ya. Melaksanakan penetapan hakim atau keputusan hakim. Jadi kalau penetapan hakim itu adalah menahan terdakwa, yang melaksanakan itu jaksa, yang mengeksekusi itu jaksa. Penetapan hakim adalah terdakwa tidak ditahan, yang mengeksekusi juga jaksa. Dan kemudian melaksanakan keputusan hakim. Kalau putusannya itu masuk penjara, dia laksanakan. Kalau keputusannya adalah bebas, dia jaksa juga yang harus melaksanakan keputusan. Ini wewenang dari penuntut umum. Yang ketiga, ya, siapa penegak hukum pidana? Yang pertama tadi penyelidik dan penyidik, yang kedua adalah penuntut umum, yang ketiga itu siapa penegak hukum dalam hukum pidana, yang ketiga adalah hakim, ya, hakim. Apa yang dimaksud hakim? Hakim adalah pejabat perwakilan negara. Ya, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Ya, ya, pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Terus apa yang dimaksud dengan mengadili? Mengadili artinya rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Ya, berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan menurut hukum acara yang berlaku. Ya. Jadi hakim dalam proses mengadili itu dia mulai dari menerima perkara itu. Kewajiban seorang hakim adalah tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada. Dia wajib menerima, kemudian memeriksa dan memutus perkara itu. Kalau memang kemudian dalam pemeriksaan hukumnya tidak ada, maka jelas bertentangan asas legalitas dan terdakwa harus dibebaskan. Tetapi dia tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, ya, tetap memeriksa dan mengadili perkara itu. Asas yang berlaku dalam pengucapan dia harus bebas, independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dia harus jujur, kejujuran akademik menjadi penting, tidak memihak, ya. Antara terdakwa dan penuntut umum di sidang pengadilan harus dianggap sama dan sederhana. Harus memberi asas persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Ya. Dan prosesnya, proses mengadili itu diatur oleh hukum acara pidana. Nah, sehingga dengan demikian maka kewenangan daripada seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi tidak boleh menolak perkara itu dengan alasan hukumnya tidak ada. Nah, hakim dalam mengadili perkara pidana, ya, hakim dalam mengadili perkara pidana itu terdiri dari hakim pada peradilan umum, yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu pertama. Hakim pada peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dalam proses peradilan pidana, dan pengadilan tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Ya. Dan yang kedua, hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim, ya, hakim pada Mahkamah Agung, ya, hakim pada Mahkamah Agung maupun pengadilan negeri dan pengadilan tertinggi terdiri dari hakim tetap dan hakim ad hoc. Ya. Tetapi hakim ad hoc pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini khusus untuk perkara tertentu. Ya, misalnya hakim ad hoc di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara pidana korupsi. Ya.
ya, perkara pidana korupsi, atau hakim ad hoc untuk pengadilan hubungan industrial, atau hakim ad hoc untuk perkara perikanan, ya, hakim ad hoc untuk peradilan niaga. Dalam peradilan pidana, hakim ad hoc itu umumnya adalah hakim untuk tindak pidana korupsi. Sedangkan hakim untuk tindak pidana umum, hakimnya itu umumnya adalah hakim tetap. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara, ya, hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Ini yang disebut dengan hakim ad hoc, ya. Hakim yang bersifat sementara, bukan hakim tetap. Masa jabatannya umumnya itu 5 tahun. Setelah ikut tes lagi, kalau misalnya memenuhi syarat, ya diangkat lagi. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak lagi diangkat menjadi hakim. Ya. Apa syarat hakim? Ya, syarat hakim pada pengadilan negeri, ya, supaya mau menjadi hakim pada pengadilan negeri, yang pertama syarat umum itu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sarjana hukum, berijazah sarjana hukum. Ya, untuk menjadi hakim itu dia harus berijazah sarjana hukum. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun untuk menjadi seorang hakim, ya, itu berumur serendah-rendahnya 25 tahun, ya, dia harus 25 tahun. Yang berikut sehat jasmani dan rohani, ya. Jadi selain berumur serendah-rendahnya 25 tahun, ya, rendah, paling rendah, bukan tinggi, paling rendah 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, ya, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercelah, dan bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, ya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30S PKI. Ya, ini syarat untuk menjadi hakim, ya. Syarat ini diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Undang-undang ini tentang perubahan, ya, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Ya. Terus apa syarat untuk menjadi hakim pengadilan tinggi? Syarat untuk menjadi hakim pengadilan tinggi itu, ya, itu yang pertama itu dia memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat seperti poin A, B, C, D, E, F, ya, sebagaimana hakim pengadilan negeri. Jadi syarat hakim pengadilan tinggi itu juga warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sarjana hukum, ya, sarjana hukum, dan berumur, ya, berumur serendah-rendahnya 40 tahun, ya. Jadi selain seperti syarat A, B, C, D, E, dan H, ya, pada syarat hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan tinggi itu berumur serendah-rendahnya 40 tahun. Jadi tidak bisa dia berumur 25 tahun. 25 tahun itu hakim pengadilan negeri, ya. Hakim pengadilan tinggi berumur serendah-rendahnya 40 tahun, berpengalaman serendah-rendahnya 5 tahun sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan negeri, ya. Jadi berarti calon hakim pengadilan tinggi itu haruslah hakim karir, bukan hakim dari non karir. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi ada tes yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kalau lulus baru bisa menjadi hakim pengadilan tinggi. Nah, syarat untuk menjadi hakim pengadilan tinggi diatur dalam pasal 15, ya, pasal 15 ayat 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Ya. Kemudian syarat hakim Mahkamah Agung terdiri dari syarat hakim karir. Ya, jadi di Mahkamah Agung itu ada dua, hakim karir dan hakim non karir. Ya, yang pertama itu untuk syarat hakim karir di Mahkamah Agung adalah pertama dia warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berijazah magister bidang hukum, ya, jadi dia harus S2 dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Ada sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang hukum, misalnya sarjana hukum Islam, ya, dari IAIN, itu boleh menjadi seorang hakim. Jadi berijazah magister S2 untuk hakim karir di Mahkamah Agung. Ya, dia magister bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Yang berikut adalah dia berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Ya, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Ya, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Jadi 20 tahun menjadi hakim dan 3 tahun sudah menjadi hakim tinggi. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku. Ini diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, ya, tentang perubahan kedua, ya, atas Undang-Undang Mahkamah Agung tahun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian syarat hakim non karir pada Mahkamah Agung, ya, itu pertama warga negara Indonesia, kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk syarat hakim non karir ini berijazah doktor dan magister. Dia harus doktor, ya, dan magister di bidang hukum, jadi dia harus linear, ya. Doktornya itu hukum, magisternya juga hukum, dan S1-nya juga sarjana hukum di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, misalnya sarjana hukum Islam, ya, itu dia harus linear, ya. Jadi S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3 juga hukum, baru bisa menjadi hakim Mahkamah Agung non karir. Yang keempat, berusia sekurangnya 45 tahun, ya, sama dengan hakim karir, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, sama, berpengalaman dalam profesi hukum, ya, dan berpengalaman dalam profesi hukum, dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun. Jadi sudah misalnya menjadi seorang lawyer, seorang pengacara 20 tahun, atau menjadi jaksa 20 tahun, atau menjadi dosen 20 tahun. Bidang-bidang hukum lain atau bidang hukum lain itu paling singkat itu 20 tahun. Itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi hakim non karir. Yang ketujuh, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Jadi misalnya ancamannya 5 tahun, meskipun dihukum hanya 6 bulan, tetapi kalau undang-undang itu ancamannya 5 tahun, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai hakim Mahkamah Agung non karir. Ya. Diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya, nanti mahasiswa bisa mencari undang-undang dan silakan baca. Kemudian yang keempat, ya, yang pertama, siapa penegak hukum? Jawabannya pertama penyelidik dan penyidik, yang kedua penuntut umum, yang ketiga hakim, yang keempat advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara dalam sistem peradilan pidana juga adalah
penegak hukum. Apa yang dimaksud advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi, ya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, ya. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Undang-undang dimaksud itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Itu diatur dalam pasal 1 angka 1. Ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi advokat itu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Ya. Apa yang dimaksud dengan jasa hukum? Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat. Itu berupa memberikan konsultasi hukum, ya, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan surat kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ya. Jadi ini jasa hukum itu terdiri berbagai macam, ya, bisa hanya konsultasi, kasih bantuan hukum, menjalankan surat kuasa, mewakili, ya, di dalam maupun di luar pengadilan, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain. Ya, untuk kepentingan hukum klien. Siapa klien? Klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemerintah. Ya, orang, badan hukum atau lembaga lain, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, itu dapat menerima jasa hukum dari advokat, dan yang menerima bantuan hukum itu disebut dengan klien. Ya, bisa berupa orang, badan hukum atau lembaga lain, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Nah, status advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana ini diatur dalam pasal 5. Ya, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang advokat, ketentuan ini menetapkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi wilayah hukum dari seorang advokat itu adalah seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dia boleh memberikan jasa hukum, ya, apakah itu konsultasi hukum, bantuan hukum, pembelaan, dan lain sebagainya. Itu wilayahnya itu mencakup seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi advokat ini ada juga penegak hukum. Nah, tetapi pasal 5 itu hanya menguraikan advokat sebagai penegak hukum. Ya. Advokat berstatus penegak hukum menurut penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, artinya advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lain yang menegakkan hukum dan keadilan. Jadi seorang advokat atau pengacara dalam sistem peradilan pidana punya kedudukan yang sama sebagai penegak hukum dengan penyidik, dengan penuntut umum, dan dengan hakim. Ya, itu punya status yang sama. Tetapi undang-undang ini tidak memberikan ketentuan terperinci bagaimana sesungguhnya kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Dia hanya menyatakan punya kedudukan yang sama, tetapi undang-undang tidak memberikan ketentuan yang terperinci bagaimana kedudukan seorang advokat sebagai penegak hukum. Sehingga persoalan hukum yang muncul adalah bagaimana urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Ya. Nah, karena undang-undang tidak mengatur, undang-undang itu tidak mengatur tentang urgensi advokat sebagai penegak hukum, maka kita harus mencari di dalam doktrin atau pendapat para sarjana hukum. Nah, kedudukan advokat sebagai penegak hukum, ya, ini saya mengambil dari suatu karya ilmiah, ya, dari Dr. Bambang Sugiri, ya, SHMS, dan Alphonse Zakaria, SHLLM. Itu dalam menganalisis bagaimana kedudukan advokat sebagai penegak hukum, menyatakan bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang pertama, kedudukannya sebagai
pertama sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum. Ini bersesuaian dengan pasal 1 ya, pasal 1 misalnya yang tadi ya, pengertian advokat tadi ya, advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang 18 tahun 2003. Jadi kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang pertama, kalau merujuk kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, maka kedudukannya yang pertama, kedudukannya penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum ya. Ada 6 dimensi jasa hukum dan bantuan hukum oleh seorang advokat. Yang pertama, pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dimensi pertama, seorang advokat sebagai penegak hukum itu dia melakukan pembelaan atas pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang mana? Pelanggaran HAM terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Dan sampai proses peradilan yang dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan itu bisa saja hak-hak daripada tersangka itu dilanggar, dan ini dijaga oleh seorang advokat atau seorang pengacara yang dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa hukum atau pemberi bantuan hukum. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua adalah seorang advokat sebagai penyedia jasa bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik. Ya, jadi bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif. Ya, misalnya kasus itu tidak perlu masuk ke pengadilan, itu dia bisa memberi solusi penyelesaian di luar pengadilan. Jangan kasusnya itu tidak masuk ke pengadilan, tetapi advokat itu kemudian mencari-cari perkara supaya perkara masuk ke pengadilan, dan ini kan merugikan masyarakat pencari keadilan. Jadi sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik. Yang berikut adalah mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan. Ya, jadi dia sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum bisa dapat melakukan protes atau kritik melalui lembaga peradilan. Kemudian bisa juga memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum. Jadi pemikiran-pemikiran dari seorang advokat itu bisa juga ya memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaruan dan penegakan hukum. Misalnya melalui advokat yang mengajukan pra peradilan dalam kasus BW, akhirnya kemudian timbul pembaharuan hukum yang awalnya penetapan tersangka itu tidak masuk di dalam objek pra peradilan, kemudian melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kemudian dikembangkan lagi, dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan. Ya. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaruan dan penegakan hukum, ya, seperti saya jelaskan, memberikan contoh ya pra peradilan kasus BW. Kemudian mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan, ya, mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Kemudian yang kedua, kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Yang kedua sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan. Ya, pengawas dan pengawal integritas peradilan. Nah, kedudukan advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan ini diatur ya sebagai dasar hukumnya itu diatur dalam pasal 38 ya Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan tertinggi. Undang-undang ini sangat jelas, selain Mahkamah Agung, ayat 1-nya, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Siapa badan lain yang dimaksudkan di dalam pasal 1? Yang dimaksudkan adalah ada di ayat 2, fungsi yang berkaitan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi penyelidikan dan penyidik. Siapa itu yang melakukan penyelidikan dan penyidik? Ya penyidik. Ya. Jadi badan kekuasaan lain itu yang pertama itu penyidik, karena undang-undangnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Kemudian penuntutan. Siapa yang melakukan penuntutan? Penuntut umum. Ya, penuntut umum. Kemudian pelaksanaan putusan. Siapa yang melaksanakan pelaksanaan putusan? Yang melaksanakan putusan adalah penuntut umum juga. Kemudian pemberi jasa hukum. Siapa pemberi jasa hukum? Ya advokat. Ya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Siapa pemberi jasa? Advokat. Berarti advokat ini juga adalah pengawas dan pengawal integritas peradilan. Karena dia bagian, advokat ini adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, kedudukan yang kedua, pengawas dan pengawal integritas peradilan. Kalau dasar hukum pemberi jasa hukum dan bantuan hukum itu dasar hukumnya pasal 1 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang ketiga, apa urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum? Yang ketiga adalah penyeimbang terhadap dominasi aparatur penegak hukum. Ya, penyeimbang terhadap dominasi aparatur penegakan hukum. Dia menjadi penyeimbang. Kenapa menjadi penyeimbang? Karena kedudukan advokat sebagai penegak hukum itu berbeda dengan penyidik dan penuntut umum. Apa saja bedanya? Kalau penyidik dan penuntut umum merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bekerja dalam suatu sistem yang vertikal maupun horizontal. Penyidik dan penuntut umum ini bekerja di dalam, dia bagian dari pemerintahan, ya, bagian dari pemerintahan dan memiliki atasan dan bawahan. Ya, penyidik ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya. Ada atasannya, ya, mulai dari kepolisian sektor, kepolisian tingkat daerah, ya, kepolisian daerah kota kabupaten, kepolisian provinsi, dan kemudian sampai dengan markas besar kepolisian. Ini bekerja dalam satu sistem. Demikian pula penuntut umum, ya, dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Agung, ini bekerja di dalam satu sistem, sehingga bisa saja mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi seorang tersangka dan terdakwa. Bisa saja bukan dilakukan secara hukum, tapi dilakukan berdasarkan perintah daripada pimpinan. Penetapan tersangka tidak sesuai dengan hukum acara pidana, tetapi dilakukan berdasarkan perintah pimpinan. Ya, penentuan seseorang itu menjadi terdakwa juga bukan berdasarkan ketentuan hukum, tapi bisa saja banyak kasus yang terjadi karena perintah pimpinan. Maka tugas advokat, karena dia bukan bagian dari pemerintahan, maka tugas seorang advokat atau pengacara itu menjadi penyeimbang terhadap dominasi daripada penyidik dan penuntut umum. Sehingga disitulah hakim kemudian berada di tengah-tengah dan menjatuhkan putusan. Jadi penyeimbang terhadap dominasi aparatur penegak hukum karena kedudukan, ya, advokat itu bukan bagian dari pemerintah. Ya, sehingga dia bekerja secara mandiri. Konsekuensi dari kedudukan advokat di luar pemerintahan adalah advokat dalam sistem peradilan pidana, ya, itu menjadi penyeimbang bagi dominasi penegak hukum lain, ya, demi melindungi hak pencari keadilan dan perwakilan masyarakat dalam suatu proses peradilan. Ya, ini penyeimbang, ya, penyeimbang terhadap dominasi aparatur penegak hukum. Kemudian yang terakhir dari urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum adalah dia selaku pembela atas harkat dan martabat manusia. Ya, pembela ini juga dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang advokat. Ya, pembela atas harkat dan martabat manusia. Ya, tugas utama seorang advokat itu ada 3. Ya, yang pertama adalah prokurator. Ya, prokurator yakni mewakili dan membantu klien dalam segala pekerjaan yang diperlukan, ya, untuk mempersiapkan perkara pengadilan hingga siap untuk diputus oleh hakim. Jadi prokurator mewakili dan membantu klien, ya, sampai perkara itu diputus.
Yang kedua adalah pleader atau pleader, ya, pleader atau pleader, yakni mengucapkan pledoi atau pembelaan, ya, yang memuat fakta-fakta hukum dan analisis hukum, sehingga hakim mendapat pandangan mengenai fakta-fakta suatu perkara. Dalam membuat suatu pembelaan itu, ya, dalam hukum acara pidana tidak ditentukan sistematika, sehingga advokat itu punya keahlian untuk membuat sistematika sendiri. Sistematika dari sebuah pembelaan yang baik itu dimulai dari pendahuluan, ya, pendahuluan atau pengantar, kemudian fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi ngomong apa, ahli ngomong apa, surat-suratnya apa saja. Baru dari fakta ini masuk pada analisis yuridis. Analisis yuridis, dia menganalisis, mengkaitkan fakta dan hukum, mengkaitkan ke unsur pidana, ya, unsur tindak pidana yang didakwakan. Baru dia menganalisis dan menentukan terbukti atau tidak unsur tindak pidana itu. Baru permohonan untuk minta bebas atau minta keringanan hukuman. Ya. Nah, kemudian juriskonsul, yaitu memberi nasihat hukum, perdamaian hukum, dan lain-lain. Ini 3 tugas. Nah, tugas yang berkaitan kedudukan advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia itu adalah tugas advokat sebagai pleader atau pleader, ya, sebagai pembela berkaitan dengan huruf B tadi. Pleader atau pleader, yaitu membuat pembelaan, ya, membuat memori banding atau kontra memori banding, atau membuat memori kasasi atau kontra memori kasasi. Ya, ini tugas yang berkaitan dengan harkat dan martabat, ya. Nah, sebagai pembela yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, itu melindungi hak-hak pencari keadilan yang diperlukan di luar kemanusiaan, ya, yang diperlakukan di luar kemanusiaan. Itu melindungi pada pencari keadilan, agar tersangka atau terdakwa segera dapat diperiksa dan diadili, sehingga perkaranya tidak berlarut tanpa kepastian hukum. Ini tugas sebagai kedudukan advokat sebagai pembela hak dan manusia. Jangan dari suatu perkara seseorang menjadi tersangka itu seumur hidup dan tidak pernah diajukan ke sidang pengadilan. Ini tugas seorang advokat melakukan pembelaan ke situ. Kalau tidak dilanjutkan ke pengadilan, ya harus di SP3A. Kemudian mengusahakan terlindunginya hak-hak pencari keadilan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ini tugas atau urgensi kedudukan daripada seorang advokat, ya. Ada empat kedudukan. Yang pertama penyedia, ya, penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum. Kemudian pengawas dan pengawal integritas peradilan. Yang berikut adalah penyeimbang, ya, penyeimbang terhadap dominasi aparatur penegak hukum. Kemudian yang keempat pembela, ya, pembela atas harkat dan martabat manusia, ya. Nah, tadi dikatakan dalam pasal 1 itu seorang advokat itu adalah seorang yang memberikan jasa hukum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, persyaratan seorang advokat. Apa syarat menjadi seorang advokat? Ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Nah, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kemudian yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Ya, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Jadi seorang advokat itu usianya itu paling rendah 25 tahun. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, kembali ke berusia sekurang-kurangnya 25 tahun ini, undang-undang tidak menentukan paling tinggi berapa, sehingga mengakibatkan orang yang sudah pensiun, ya, sudah pensiun itu bisa menjadi advokat. Misalnya seorang jaksa yang pada saat aktif itu
mendakwa terdakwa di sidang pengadilan menuntut hukuman bagi terdakwa, tapi setelah pensiun dia mau menjadi advokat untuk membela seorang terdakwa, atau hakim mengadili seorang terdakwa, tapi setelah pensiun dia boleh menjadi seorang advokat karena umur tidak dibatasi. Nah, menurut saya undang-undang ini kalau bisa dilakukan perubahan atau bisa dilakukan judicial review sehingga membatasi batas usia, sama dengan pegawai negeri misalnya, seorang advokat batas usianya berapa, jadi mengakibatkan orang yang sudah lanjut usia, sudah pensiun mau lagi menjadi advokat, ya. Kemudian berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, ya. Jadi sarjana hukum, menjadi seorang advokat sarjana hukum, ya. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Kemudian lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, ya. Seorang advokat dia harus lulus ujian, ya. Organisasi advokat ini awalnya adalah wadah tunggal, Perhimpunan Advokat Indonesia, tetapi kemudian Perhimpunan Advokat Indonesia pecah dan lahir lagi Kongres Advokat Indonesia, dan masih ada lagi beberapa organisasi advokat yang berdiri sendiri. Tapi organisasi advokat apapun, seorang advokat dia harus lulus ujian diselenggarakan oleh organisasi advokat. Kemudian magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat. Ya, jadi dia harus magang, ya, ketika dia mau berpraktek untuk disumpah syaratnya dia harus magang, ya, surat keterangan magang pada kantor advokat. Kemudian berikut tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Ya. 9, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas, ya, mempunyai integritas, ya, integritas yang tinggi. Nah, ini adalah materi kedua, ya, materi kedua yang dikuliahkan hari ini, ya, tentang penegak hukum, ya, penegak hukum dalam hukum pidana, ya, penyelidik dan penyidik, kemudian penuntut umum, hakim, dan advokat. Ada sarjana lain memang menyatakan bahwa penegak hukum juga termasuk di dalamnya lembaga pemasyarakatan, tapi sebenarnya lembaga pemasyarakatan itu bukan penegak hukum, karena lembaga pemasyarakatan itu dia melaksanakan, lembaga yang melakukan pembinaan dan pengayoman kepada seorang terpidana atau seorang narapidana. Sehingga kalau merujuk pada peraturan perundangan, ya, yang berkaitan dengan hukum acara pidana, ya, itu hanya 4 yang menjadi penegak hukum: penyelidik dan penyidik, penuntut umum, hakim, dan seorang advokat, ya. Nah, demikian perkuliahan hari ini. Saya minta kepada mahasiswa semester 4, ya, mahasiswa semester 4 yang memprogramkan mata kuliah hukum acara pidana untuk membuat tugas tentang sejarah perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, ya, sejarah perkembangan hukum acara pidana Indonesia. Waktunya 1 minggu untuk dikumpulkan, ya, secara online. Ya, kalau bisa jangan dikirim ke WA saya, tetapi langsung dikirim ke Google Classroom. Ya, waktunya itu adalah 1 minggu. Saya mohon agar kuliah ini diikuti sampai dengan selesai, karena materi yang ketiga nanti kita akan masuk ke prosedur penegakan hukum, dan kita memulai dengan awal mula, ya, awal mula terjadinya perkara pidana, ya, baru kita masuk ke penyelidikan, proses penyelidikan dan penyidikan. Demikian, selamat mengikuti kuliah. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dan ikuti himbauan atau kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan masa darurat yang sekarang ini kita jalani. Demikian perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.